Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Sersan Daeng, Serasona bersama Daeng. Kali ini Sersan Daeng bersama para pejabat nih di Sumatera Selatan ya. Ada Kepala Dinas Sosial Sumatera Selatan Pak Mirwansyah, ada Pak Rifandi, ini Sekcam Kecamatan Kertapati ya? Siap ya Pak. Nah ini ada juga Pak Dian sebagai Kabid di Dinsos ya? Ya, sosial. Oke, kita sapa galau-galau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang CBC, hari ini ya hari yang cukup luar biasa. Kadinsos tadi beserta Ibu Wagub ya, Ibu Gubernur ya, Ibu Gubernur itu menyerahkan langsung bantuan kepada masyarakat di daerah sini di TPA ya. Ini masuk kecamatan apa nih? Kertapati. Kecamatan Kertapati, kelurahannya masuk kelurahan Karyajaya. Jadi tadi ada beberapa paket ya, ratusan paket yang sudah disebar ya kan. Karena ini memperingati hari ulang tahun Provinsi Sumatera Selatan ke-78 ya, 76 ya. Nah untuk lebih lanjut kita tanya-tanya baik dulu sama Kando gitu Pak Mirwan. Assalamualaikum Pak Mirwan. Kira-kira pagi ini, nah ada di bawah mic masuk. Nah, oke. Jadi Kando Mirwan, pagi ini kan pagi yang cukup lumayan cerah ya kan. Masyarakat juga, kita juga bahagia pada hari ini. Mungkin bisa disampaikan apa yang dilakukan Kando di pagi hari yang cerah ini? Iya, hari ini adalah rangkaian kegiatan dalam rangka ulang tahun Provinsi Sumatera Selatan yang 76. Setelah 2 tahun kita ada pandemi, kemudian tahun 2020, 2021 dan tahun 2022 ada kelonggaran. Nah, kita memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak langsung ini pandemi Covid ini. Nah, yang pada saat masa pandemi kita hanya membantu menyalurkan bantuan melalui rekan-rekan, melalui komunitas yang kita berikan bantuan. Nah, sekarang kita memberikan bantuan dalam rangka Pemprov ini, kita melihat langsung bagaimana aktivitas masyarakat, kehidupan masyarakat setelah pasca pandemi ini. Nah, kebetulan tadi yang alhamdulillah kita tadi dihadiri juga Ibu Gubernur Sumatera Selatan, Ibu Pedi, kemudian Ibu Fauzia, Ibu Wakil Gubernur, dan disertai dengan Ketua Dharma Wanita Pemprov Sumsel, Ibu Ana Supriyono. Alhamdulillah. Nah, sekarang saya didampingi oleh penguasa wilayah, Sekretaris Camat Kecamatan Kertapati, dan saya didampingi oleh staf saya, Kabid Dasos, yang alhamdulillah tadi beberapa ada yang kita berikan bantuan paket sembako, yang alhamdulillah tadi mereka menerima dengan senang hati, karena dalam paket sembako ada juga yang paket yang selama ini langka mereka dapatkan, itu minyak goreng. Nah, itu kita berikan juga pada saat itu. Dan juga ada juga tadi Ibu Gubernur juga memberikan bantuan kepada anak-anak yang masih kecil-kecil, bantuan susu. Nah, tadi juga ada yang kita lihat langsung masyarakat yang memang membutuhkan. Selama ini dia tertatih-tatih berjalan pakai tongkat bambu seadanya. Nah, itu juga nanti kita berikan bantuan tongkat untuk supaya bisa menyanggah kehidupan dia, bisa aktivitas sehari-hari. Itu Pak Sersan Daeng. Ya, makasih banyak ini Kando. Jadi Bang Cek Bicek ya, hari ini sebenarnya hari yang memang bagus untuk kita lihat ya, kinerja daripada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memang benar-benar memperhatikan daripada kehidupan masyarakat kita di Palembang ya. Cuman jangan pula yang lain itu iri ya. Nah ini sudah ada istilahnya itu kebijakan yang memang harus untuk di sini ya. Nah untuk sementara itu kita tanya dulu nih Pak Sekcam ya kan. Pak Sekcam ya, ini mana tanggapan Pak Sekcam adanya bansos di sini ya kan. Bagaimana masyarakat Karyajaya yang ada di sini nih, cak mana kondisinya nih? Coba mungkin bisa diceritakan. Siap, mau kasih banyak Daeng, Sersan Daeng. Sebelumnya Sersan Daeng kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Ibu Gubernur dan Ibu Wagub, Ibu Sekda, dan serta terkhusus Kadinsos Provinsi yang telah menunjuk di bantuan sosial ini ke daerah kami, khususnya sebenarnya 2 kelurahan ini Pak. 2 kelurahan? Iya, Kelurahan Keramasan dan Kelurahan Karyajaya. Tapi terkhusus dikasih bantuannya di
Kaya Jaya. Nah, jadi yang dapat bantuan ini untuk hari ini RT 24 dan RT 29. Sebelumnya saya juga memberitahu juga Sesandayeng ini sebenarnya bukan bantuan yang pertama untuk kami. Sebelumnya waktu Covid 2 tahun yang lalu Provinsi Sumsel melalui Pak Kadinsos sudah memberi bantuan beras beras kepada warga kami yang tidak mampu dan dikoordinir oleh Kadinsos dan Kabid Pak Dian. Kami sangat mengapresiasi dan sangat berterima kasih khususnya Pak Wali Kota Kabi Pak Harnojoyo dan Pak Camat karena dekat bantuan ini meringankan beban kepada masyarakat yang tidak mampu khususnya daerah kami. Kami diperintahkan Pak Wali juga yang bersifatnya bantuan sosial kepada Pemprov harus dikejar, Pak. Makanya sering kemarin 2 tahun yang lalu sempat kontek-kontekan juga sama Pak Kadinsos, Pak Kabid, Pak Dian. Pak, tolong Pak kami usulan untuk bantuan warga kami. Alhamdulillah dapat bantuan dan sekali lagi kami dapat bantuan untuk kegiatan Bansos HUT Provinsi Sumsel. Kami sangat berterima kasih dan semoga kami mendoakan Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur, Ibu Gubernur sukses selalu dan sehat selalu. Itu aja dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat ya Pak Sekcam ini ya. Mungkin masih pagi ya kan. Jadi apalagi dapat bantuan terus daerah sini ya. Jadi semangat terus dia. Nah, paling tidak di sini Pak Camat kita lihat juga mungkin Pak Sekcam ya ini banyak pemulung di sini ya, warga di sini ya. Memang ya itu tadi Mang Cek Bicek ya di sini di TPA ini memang banyak pemulung ya kan. Mungkin ke depan ya di kecamatan lain juga pasti sudah diagendakan lah oleh Pak Kadis ya. Nah, ini balik lagi nih ada Pak Kabid nih di sebelah kita nih Pak Dian. Nah, Pak Dian coba ceritakan juga program-program apa lagi yang nanti akan disampaikan ke Mang Cek Bicek kita di Kota Palembang terutama di Sumatera Selatan untuk program-program Dinsos di tahun ini. Mungkin bisa diceritakan. Kan lebih enggak, mungkin Bapak apa yang ini? Bapak apa ya? Nah, sudah Bapak. Kita balik ke Bapak lagi ya. Program apa ya? Nah, lagi. Oke, kalau balik ke Pangkal lagi ya. Ke Pangkal lagi lah yang terkhusus sebetulnya bantuan yang kita berikan ini sebetulnya kan kalau dikatakan mencukupi, saya jawab tidak. Tapi paling tidak adalah sedikit mengobati luka masyarakat yang dalam kondisi ekonomi yang terpuruk, susah kemarin pada ini pencariannya. Yang selanjutnya apa sih yang kegiatan-kegiatan lainnya dari Dinas Sosial? Tadi ada beberapa saya sampaikan dengan Pak Sekda dan Pak RT. Yang pertama juga bantuan yang sudah terlaksana selama ini seperti PKH, kemudian bantuan pangan non tunai juga sudah dilaksanakan. Namun ada beberapa data yang kita update. Kenapa kita update? Karena pergerakan ekonomi itu kan sangat cepat. Bisa saja orangnya tadi kaya jeblok jadi orang miskin baru, atau juga dia tetap, atau juga tadinya orang miskin dengan adanya nggak tahu kelimpahan rezeki, pembebasan jalan tol jadi orang kaya. Makanya itu harus kita update melalui RT kecamatan setempat. Bantuan-bantuan yang diberikan salah satu tadi adalah tongkat. Mungkin juga kalau ada yang lumpuh dan sebagainya bisa juga nanti kursi roda ya. Bahkan kita kadang-kadang dalam tahun kemarin, tahun 2021 kita memberikan bantuan kaki palsu ada beberapa pasang. Kemudian untuk alat pendengaran, nama kerennya tuh hearing aid untuk bantuan pendengaran. Kemudian juga untuk yang para disabil lainnya, misalnya tunanetra. Kemarin juga kita memberikan bantuan Al-Quran Braille. Kemudian yang banyak yang sudah kita lakukan untuk ini. Namun kondisinya itu harus kita daftarkan dulu. Jadi yang memang apa yang manfaat bagi mereka, manfaat bagi masyarakat dan sebagainya. Jadi kalau yang itu yang sudah terdaftar dan bisa kita akomodir, insya Allah kita akomodir. Yang selanjutnya juga untuk meningkatkan ekonomi keluarga, Dinas Sosial itu ada juga namanya bantuan untuk usaha ekonomi produktif. Nah ini juga yang
bantuan usaha ekonomi produktif ini kita punya program, tapi bentuk kegiatannya itu ada di masyarakat. Kenapa saya katakan demikian? Jadi kita tidak memberikan bantuan itu orang biasa jual bakso kita kasih misalnya kue. Ini tidak akan jadi. Artinya apa? Dari masyarakat yang biasanya mereka punya keterampilan apa? Mereka punya keterampilan bakso. Tinggal bakso ini mungkin mangkoknya nggak ada, apa tuh tempat jualannya nggak ada. Nah ini yang kita bantu permodalannya. Nah jadi kalau di dinas sosial itu hanya memberikan bantuan terhadap tidak dalam bentuk uang, Tapi sarana ya. sarana. Jadi mereka biasa jualan makanan pagi, kita bantu untuk sarananya. Jadi itu yang kita berikan. Tetap prosesnya di sini kita Kecamatan Kertabati. Nah itu diusulkan juga melalui Pak Sekcamnya, kecamatannya. Kalau tidak langsung dengan Pak Sekcam, saya ada kaki tangan di staf saya sini namanya TKSK, Tenaga Kerja Sukarela Kecamatan, atau dengan penyuluh sosial masyarakat atau PSM. Begitu, tersandaing. Ya. Wah ini luar biasa ya. Jadi Mang Cek Bicek ya, yang mungkin ada dia berusaha tapi atau kepengen usaha tapi kurang prasarananya. Nah tadi sudah dijelaskan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, itu boleh mengusulkan baik melalui dari pihak kecamatan atau pihak kelurahan atau tadi yang sudah disebutkan kan ada TSK tadi, artinya TKSK ya kan, Tenaga Kerja Sukarela ya. Tenaga Kerja Sukarela Kecamatan. Nah, tenaga sukarela kecamatan itu bisa untuk diusulkan, ya kan. Jadi tidak ujuk-ujuk kita dapat, tapi kita harus mengusulkan, ya kan. Nah, jadi Mang Cek Bicek sekali lagi ini peluang yang sangat bagus dan perlu direalisasikan ya Pak ya. Ke depan agar anaknya yang mungkin berusaha, yang ingin berkarya ya kan, ingin dagang, ingin sampaikan kepada pihak pemerintah, baik pemerintah kelurahan maupun ke kecamatan. Nah, mungkin sedikit lagi Pak Kadis, apa harapan ke depan dari kegiatan-kegiatan yang terakumulasi sampai setahun ini? Harapannya ke depan? Ya harapan ke depannya itu hanya satu. Tujuan pemerintah itu adalah mensejahterakan masyarakat. Tapi tingkat sejahteranya itu tergantung sebagai. Saya tingkat sejahteranya kriterianya beda. Nah, masyarakat sejahtera itu berbeda. Yang penting dalam kehidupan ini adalah jangan sampai masyarakat ini hidupnya tergantung. Jadi kalau bisa masyarakat itu mandiri mengolahnya. Dengan demikian kalau setiap keluarga mengolah ekonominya sendiri, otomatis RT itu, desa itu ekonominya akan baik. Kalau ekonomi baik desa itu artinya kecamatan juga akan baik. Kalau seluruh kecamatan ekonomi baik, otomatis kabupaten baik atau kota baik. Demikian juga kabupaten kota hingga ke provinsi. Jadi itu yang kita harapkan dan sebagainya. Nah, kalau memang seperti yang disampaikan tadi, ini program dinas sosial saja. Mungkin ada program-program yang sama dari dinas-dinas lain, itu pun akan diberikan bantuan. Karena dinas sosial kita tidak bisa kita tidak memberikan dalam bentuk keterampilan. Mana cara terampil buat bakso. Nah, kami tidak memberikan itu Pak Daeng. Jadi sarana yang kita. Ya, sarana. Jadi mereka sudah berusaha. Mungkin kemarin yang banyak kita berikan bantuan itu misalnya gini Pak Daeng. Mungkin Pak Daeng tahu kalau begitu mengantar anak sekolah, yang di pinggir pagar anak sekolah SD itu ada apa? Nah, itulah penjual cilok, penjual goreng-gorengan yang masyarakat itu. Nah, disitulah yang ini ekonomi kita bantu. Ya, alhamdulillah kalau kemarin setiap tahunnya kita bantu di Sumsel ini lebih kurang 1.700 kepala keluarga. 1.700 kepala keluarga setiap tahunnya. Ya mungkin kalau tahun depan masih kekurangan, kita evaluasi lagi. Nanti kita sampaikan dengan Pak Gubernur kalau ada hal-hal yang penambahan baru lagi. Oke, makasih banyak ini Pak Kadinsos. Saya sebelum menutup ada mungkin sedikit Pak Dian untuk memberikan kontribusi
kepada masyarakat nih informasi apa yang akan dilakukan di Khususnya di bidang resos ya, khususnya Pak. di bidang Bapak yang sekarang jabat. Ya, kalau khusus bidang resos, Pak, itu kita ada tiga penerima bantuan, penerima manfaat yang utama yang kita layani itu anak, lansia, dan disabilitas. Oh, anak lansia dan disabilitas. Ya, jadi buat anak-anak yang orang tuanya tidak mampu, itu bisa kita kasih bantuan, Pak. Terus termasuk lansia yang tidak mampu, juga kita ada kasih bantuan. Nah, bantuan itu sekarang terprogram dalam namanya atensi. Sesuai dengan Permensos nomor 7 tahun 2021, Pak. Itu dapat diusulkan melalui LKS, Lembaga Kesejahteraan Sosial yang ada di sini. Jadi LKS yang mengusulkan mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Kota, nanti akan diteruskan provinsi ke sentral layanan yang ada di kita. Saat ini di Sumsel, di Palembang khususnya, kita ada sentral layanan Budi Perkasa yang letaknya di kilometer 5, dan itu sudah berjalan dari tahun kemarin atensinya, Pak. Mungkin itu, Pak, tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, jadi Mang Cek Becek ya, demikian ya. Ini cukup luar biasa. Begitu banyak kontribusi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan restorasi kehidupan masyarakat di Sumatera Selatan untuk jauh lebih meningkat lagi ekonominya. Semoga apa yang dilakukan bapak-bapak yang ada di depan kita ini itu membawa manfaat, ya kan, membawa kesejahteraan bagi warga sekitar Kota Palembang, khususnya di Sumatera Selatan. Oke, kita jumpa lagi dengan Sersan Daeng, acara Sersan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.